Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 14 Maret 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya, polisi datang ke ruang rawatnya pengacara dan di sini juga polisi juga mengatakan semuanya kepada istrinya. Di sana juga ada keluarga Buana. Lalu polisi juga sudah mengatakan semuanya terlihat. Di sisi lain para Buana sangat ketakutan karena kasus ini sudah ditangani oleh polisi. Dia tidak sadar bahwa di sisi lain ada yang memperhatikan, yaitu si Bro Kokokroni. Si Bro Kokokroni dalam batinnya dia sambil mendelik melihat ke mamanya. Jangan-jangan ini semua dalangnya adalah Mama Farah, kata batinnya si Bro Kokokroni. Lalu di sisi lain terlihat Dewa dan Nana yang lagi tidur. Tiba-tiba Dewa terbangun karena tiba-tiba genteng bocor. Lalu terlihat Dewa juga langsung bangun dan dia juga akan memperbaiki dan membenarkan genteng yang bocor itu. Lalu dia juga langsung keluar sambil dia juga memakai jas hujan untuk membenarkan genteng itu. Lalu di sisi lain Nana yang lagi tidur dia juga sangat kaget karena Dewa tidak ada dan dia juga langsung keluar. Pas keluar dia sangat kaget melihat suaminya yang lagi membenarkan genteng. Nana juga langsung menghampiri suaminya. Dia juga suruh turun oleh Nana. Singkat cerita di sini Dewa juga turun dan Dewa juga dibawa ke dalam oleh Nana. Lalu Nana juga langsung di sini ngomong kepada Dewa, "Kenapa sih Mas itu kok membenarkan genteng? Biarin aja besok," kata Nana. Di sini juga rambutnya Dewa juga dikeringin oleh Nana. Tiba-tiba di sini Dewa juga malah dia nutupin berduaan sama Nana. Lalu di sisi lain terlihat di sisi lain anak buah para Buana dia yang sangat senang karena dia mendapat uang banyak sambil tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba dia dikagetkan dengan diserkapnya oleh polisi. Polisi juga langsung menghadang anak buah para Buana. Di sini anak buah para Buana juga sangat kaget dan dia juga terdiam. Lalu di sini polisi juga dia menyuruh kepada anak buah para Buana, dia suruh angkat tangan, tapi di sini anak buah para Buana malah dia mendorongkan polisi dan polisi juga langsung nyungsep, dia juga jatuh dan dia juga lari. Lalu polisi juga langsung mengejar anak buah para Buana dan anak buah para Buana juga masuk ke markasnya dan dia juga membubarkan anak buahnya, mengasih tahu bahwa ada polisi. Lalu polisi juga sampailah ke dalam markasnya anak buahnya para Buana, tapi dia kehilangan jejak. Tiba-tiba polisi sudah pergi dari markasnya, dia juga keluar dari persembunyiannya. Lalu di sisi lain di kamarnya para Buana yang dia tidak bisa tidur karena teringat terus kepada pengacaranya, dia kasus ini udah ditangani oleh polisi, takut ketahuan. Tiba-tiba dia menerima telepon dari anak buahnya. Lalu di sini para Buana juga mengangkat telepon dari anak buahnya dan anak buahnya juga ngomong kepada para Buana. Di sini anak buah para Buana juga menceritakan semuanya dan dia juga minta bantuan kepada para Buana supaya dia bisa lolos dari tempat itu. Tapi jawab para Buana kepada anak buahnya, "Itu urusan kamu. Kalau kamu ketangkap, kamu jangan bawa-bawa saya," kata para Buana kepada anak buahnya. Di sini juga dia sudah menelpon para Buana, dia juga sangat marah dan dia juga akan membongkar rahasia kejahatannya para Buana kepada Vanopal karena dia akan kerja sama Vanopal. Lalu di sisi lain terlihat Pak Fajar sampailah ke rumahnya Vanopal bahwa dia juga mengira bahwa Cornelia diculik oleh Vanopal. Pas dia mau masuk ke rumahnya Vanopal, tiba-tiba pembantu punya Vanopal keluar mau membuang sampah. Dan Pak Fajar juga dia menyelinap ke pinggir. Pas pembantunya keluar dia juga langsung masuk ke dalam. Pas masuk ke dalam dia masuk ke ruang kerjanya Vanopal. Di sini juga Pak Fajar juga kalau ada bukti di mana Cornelia disembunyikan. Pas dia melihat di laci di sini banyak foto Nana sama Junior. Pas dia mau menaruh foto itu tiba-tiba dia menyenggol bingkai fotonya Pak Vanopal dan terlihat si Ken Kelvin alias si Wilson yang ada di tengah rumah. Dia sangat kaget dan dia juga langsung berjalan menuju ke ruang kerjanya Vanopal. Lalu dengan sigap di sini Pak Fajar juga langsung bersembunyi di balik tekas. Lalu pas si Ken Kelvin mau mendekati tekas itu, tiba-tiba pembantu Vanopal lagi mengejar-ngejar tikus. Lalu si Ken Kelvin juga dia keluar dari ruang kerjanya Vanopal.
Lalu si kain kalbi juga dia membantu pembantunya itu untuk mengusir tikus dari rumah, dan di sini dimanfaatkan oleh Papajar. Papajar juga langsung keluar dari rumahnya Vanoval. Singkat cerita di sini Papajar juga pas di mobil dia juga langsung menelepon Dewa. Dia akan mengasih tahu kepada Dewa. Dewa yang lagi tidur di sini dia terbangun dan dia juga mengangkat telepon dari Papajar. Di sini Papajar juga mengatakan semuanya kepada Dewa, dan Dewa juga sangat kaget setelah dia dikasih tahu oleh Papajar. Papajar juga sudah menelepon dan mengasih tahu kepada Dewa bahwa kamu harus hati-hati sama Vanoval. Dia juga langsung menuju ke kontrakannya. Lalu singkat cerita di sini keesok harinya Papajar juga langsung bangun dan dia juga langsung menuju ke kontrakannya Balia, tapi Balia belum datang. Dia juga langsung menuju ke kantor polisi karena Balia ada panggilan ke kantor polisi yang kedua kali. Dia juga langsung berangkat ke kantor polisi. Lalu di sisi lain di keluarga para Buana juga di sini juga dia akan pergi ke kantor polisi untuk melanjutkan kasusnya Cornelia yang telah membuat Junior tuli. Lalu di sisi lain terlihat Papajar juga sampailah ke kantor polisi, dan di sini Papajar juga mengatakan semuanya kepada polisi bahwa Cornelia hilang. Tiba-tiba datanglah para Buana dan dia juga ngomong kepada polisi, itu bohong kata para Buana. Terjadilah cekcok antara para Buana sama Papajar. Tapi di sini polisi ngomong kepada para Buana, Bu Para diam aja, ini pasti saya akan usut kasus ini, kata polisi kepada Bu Para. Singkat cerita Bu Para juga di sini setelah dia mendengarkan pembicaraan polisi, nggak lama kemudian dia juga pergi dari kantor polisi, dan Papajar juga dia pergi untuk mencari lagi Balia. Lalu di sisi lain terlihat Dewa yang lagi dia punya penyakit, dia juga lagi pening. Tiba-tiba datanglah Nana menghampiri dia. Dia juga mengajak Dewa untuk makan bubur ayam. Singkat cerita dia juga pergi dari tempat itu sambil Dewa juga penglihatannya sudah remeng-remeng karena dia punya penyakit. Sampailah ke toko bubur itu. Di sini Nana juga sangat kaget kepada suaminya, kenapa bubur itu nggak dimakan mas, kata Nana kepada Dewa. Lalu Dewa juga dia pamitan kepada Nana dia akan ke toilet. Padahal dia akan membeli obat ke seberang yang tidak jauh dari tempat itu. Lalu di sisi lain terlihat di sini si Alia si Hilut Atel yang akan menuju ke suatu tempat. Tiba-tiba dia dikagetkan karena melihat supirnya mengerem ngejut, dan supirnya juga ngomong kepada si Alia si Atel, itu ada yang pingsan, kata supirnya kepada si Alia si Atel. Pas dia melihat itu adalah Dewa, dia juga sangat kaget. Lalu si Alia si Atel juga langsung turun, dia juga menghampiri Dewa yang sudah terkapar pingsan. Lalu terlihat si Alia Seattle juga tidak banyak basa-basi, dia juga langsung membawa Dewa ke rumah sakit. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 14 Maret 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum ini pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BASI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum ini pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum ini pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledat karena Mimin tos ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.